Renungan Harian Jumat 5 Maret 2021. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Salah satu tokoh dalam Alkitab adalah Yusuf, anak Yakub. Pada awalnya, Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan, dan mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Tetapi justru karena itulah mereka membencinya. Tidak hanya itu, rasa benci mereka terhadap Yusuf menimbulkan keinginan untuk berbuat jahat. Pada akhirnya, mereka menjual Yusuf ke orang Ismail untuk menjadi budak. Setelah itu dijual lagi oleh orang Midian kepada Potifar di Mesir. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia sangat disayang oleh Potifar dan diberi kuasa atas segala miliknya. Namun istri Potifar mulai menggoda Yusuf, meskipun selalu ditolak, hingga akhirnya ia difitnah dan dipenjara. Saat dipenjara, Firaun mendapat mimpi dan hanya Yusuf yang bisa menerjemahkan mimpi tersebut. Dengan tafsir itu, Yusuf menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan. Hal ini dipandang baik oleh Firaun, sehingga ia menjadikan Yusuf sebagai orang kedua di Mesir. Dari setiap kejadian yang dialami Yusuf,
ia bertumbuh menjadi pribadi dengan karakter yang begitu luar biasa. Dapat disimpulkan bahwa Yusuf memiliki karakter takut akan Tuhan, penuh kasih dan pengampunan, bertanggung jawab, serta rendah hati. Dari kisah Yusuf, kita juga belajar untuk menjadi pribadi yang berkarakter seperti Yusuf, agar hidup kita semakin menjadi berkat dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu agar membimbing kami menjadi pribadi yang memiliki karakter baik, takut akan Tuhan, penuh kasih dan pengampunan, bertanggung jawab, serta rendah hati. Berkatilah pula aktivitas kami hari ini. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.